Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu cerita yang sangat menarik dan misterius dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, mereka disebutkan dalam surah Al-Kahfi, ayat 94 hingga 97, dan juga dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah kelompok bangsa yang sangat kuat dan destruktif yang hidup di masa lalu, yang akan muncul kembali di akhir zaman sebagai bagian dari tanda-tanda besar kiamat. Namun, sebelum kita membahas tentang kedatangan mereka, mari kita mulai dari awal cerita ini. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berawal dari seorang raja yang sangat bijaksana dan kuat, yaitu Dzulkarnain. Dzulkarnain, yang menurut sebagian ulama diyakini sebagai salah satu penguasa besar dalam sejarah, memiliki kekuasaan yang sangat luas. Ia memerintah dengan adil dan bijak, membawa kemakmuran di berbagai penjuru dunia. Namun, dalam perjalanan panjangnya, ia menghadapi tantangan yang luar biasa. Suatu ketika, Dzulkarnain sampai pada suatu negeri yang terletak di antara dua gunung. Di sana, ia bertemu dengan suatu kaum yang datang kepadanya dengan permohonan. Kaum ini mengungkapkan bahwa mereka sedang diserang oleh dua kelompok bangsa yang sangat kuat, yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah bangsa yang sangat banyak jumlahnya, kuat, dan suka merusak. Kaum ini meminta pertolongan Dzulkarnain untuk melindungi mereka dari kehancuran yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mendengar permohonan ini, Dzulkarnain merasa tergerak untuk membantu. Namun, ia tidak hanya memberikan bantuan dengan sembarangan. Sebaliknya, ia berpikir dengan sangat cermat, bagaimana cara agar kaum ini bisa terlindungi dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj yang begitu kuat dan mengerikan. Dzulkarnain pun memutuskan untuk membangun sebuah benteng yang sangat kokoh. Ia memerintahkan agar tembok besar dibangun di antara dua gunung tersebut, menggunakan bahan-bahan yang sangat kuat, seperti besi dan tembaga. Para pekerja bekerja keras, dan akhirnya tembok itu pun selesai dibangun. Tembok tersebut begitu kokoh dan tinggi sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menembusnya, bahkan meskipun mereka mencoba dengan sekuat tenaga. Dengan demikian, kaum yang terancam pun dapat terlindungi, dan Ya'juj serta Ma'juj tidak bisa lagi mengganggu mereka. Namun, Dzulkarnain tidak berhenti di situ. Ia memberi peringatan kepada kaum yang selamat agar mereka bersyukur atas perlindungan ini dan tidak melupakan Tuhan yang telah memberi mereka keselamatan. Ia juga mengingatkan mereka bahwa tembok tersebut bukanlah solusi abadi, karena suatu saat nanti, ketika waktu yang telah ditentukan tiba, tembok tersebut akan roboh dan Ya'juj serta Ma'juj akan bebas untuk keluar dan menyerang kembali. Dalam surah Al-Kahfi, Allah berfirman tentang tembok ini, dan mereka tidak dapat mendakinya, dan mereka tidak dapat membongkarnya. Setelah itu, Dzulkarnain melanjutkan perjalanannya dan tak lama kemudian, ia meninggalkan tempat itu. Hingga kini, lokasi benteng yang dibangun Dzulkarnain itu masih menjadi misteri, dan banyak ulama yang berpendapat bahwa tembok tersebut mungkin berada di suatu tempat yang tersembunyi, jauh dari pandangan manusia. Sekarang, mari kita bicarakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah mereka sebenarnya? Dalam Al-Quran, tidak banyak rincian tentang asal-usul mereka, namun banyak ahli tafsir yang menyebutkan bahwa mereka adalah bangsa yang sangat banyak jumlahnya, seperti gelombang yang tak terhitung. Mereka hidup di suatu tempat yang sangat jauh dari peradaban manusia, dan setelah tembok tersebut runtuh, mereka akan keluar dan menyebarkan kehancuran di muka bumi. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang sangat ganas dan merusak. Dalam hadits tersebut, Rasulullah menggambarkan bagaimana mereka akan muncul di akhir zaman. Mereka akan menembus benteng yang kokoh tersebut dan menyebar ke seluruh dunia, memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Mereka akan sangat banyak jumlahnya dan akan menimbulkan kerusakan besar di muka bumi. Bahkan, menurut hadits lain, mereka akan minum semua air yang ada di sungai dan merusak tanah di sepanjang perjalanan mereka. Akan tetapi, meskipun mereka sangat kuat dan destruktif, tidak ada yang dapat menghindar dari takdir Allah. Allah telah menakdirkan bahwa suatu saat nanti, Ya'juj dan Ma'juj akan dihentikan. Ketika mereka muncul, mereka akan menguasai sebagian besar bumi, dan umat manusia akan merasa terancam. Namun, pada akhirnya, Allah akan mengutus Isa bin Maryam untuk turun ke bumi. Nabi Isa akan memimpin umat Islam dalam menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, dan dengan izin Allah, mereka akan dihancurkan. Nabi Isa, dengan bantuan Allah, akan berdoa agar Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Allah akan mengirimkan wabah yang memusnahkan mereka semua. Mereka akan mati dengan cara yang sangat cepat, dan tubuh mereka akan memenuhi bumi.
Setelah itu, bumi akan menjadi bersih dan umat manusia akan kembali merasakan kedamaian. Namun, sebelum semuanya itu terjadi, umat manusia di akhir zaman akan merasakan ketegangan yang sangat besar. Kehadiran Yakjuj dan Makjuj adalah salah satu tanda besar kiamat yang akan datang. Kehancuran yang mereka bawa akan menjadi ujian besar bagi umat manusia, dan hanya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan selamat dari malapetaka tersebut. Sebagai penutup cerita ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu bencana, kerusakan, atau kebajikan, semuanya adalah bagian dari takdir Allah yang sudah ditentukan. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk selalu bersabar, berdoa, dan berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi segala ujian hidup. Meskipun kita mungkin tidak tahu kapan Yakjuj dan Makjuj akan muncul, kita diajarkan untuk selalu menjaga iman, takwa, dan tetap percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk umatnya. Semoga cerita ini memberikan sedikit pemahaman tentang kisah Yakjuj dan Makjuj, dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Wallahu a'lam bishawab.